Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, saya akan menanggapi perihal kasus yang menimpa NM atau Nikita Mirzani sebagai mungkin juga satu profesi dan juga sebagai penonton, sebagai warga negara. Karena apa? Pendapat kita ini sebagai warga negara Indonesia itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 bahwa setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapat. Yang penting itu adalah sebuah pendapat kita ya terhadap sebuah kasus yang sedang bergulir, yang sedang panas, dan ini sudah menjadi sebuah konsumsi publik. Oke. Kalau menurut pengamatan saya ya, apa yang menimpa pada Nikita Mirzani itu atau NM ini adalah saya itu merasa kasihan ya. Kasihan kenapa? Karena menurut saya itu, menurut pandangan saya ya, pengamatan saya juga memperhatikan bukti-bukti yang beredar, terus juga seperti percakapan yang beredar ya, terus juga sama statementnya Nikita sendiri ya, bahwa dia pernah bilang, loh saya ibaratnya saya dikasih duit, tiba-tiba saya dituduh maling. Nah itu saya ingat banget dengan kata-kata seperti itu. Jadi ini menurut pengamatan saya, bahwa menurut saya pasal yang ditujukan oleh NM ini, saudara NM ini adalah tidak tepat ya, karena dia dituduh memeras. Kalau menurut pengamatan saya, pemerasan itu bukan seperti itu. Artinya NM ini ditawarin duit oleh seseorang ya, seorang wanita inisialnya DR ya, untuk membungkam ya kan, membungkam suatu peristiwa ya. Oke. Membungkam suatu peristiwa, minta supaya tidak disebar beritanya. Nah, akhirnya saya berpikir gini, kenapa kok dibungkam gitu? Artinya kalau dibungkam itu kan bagian ada sesuatu ini. Sesuatu jangan sampai menyebar ke publik gitu. Apakah sesuatu ini adalah sebuah dugaan, ini masih dugaan ya, dugaan kejahatan supaya NM ini tidak bersuara? Apakah si perempuan ini dia melakukan kesalahan supaya kesalahan ini tidak menyebar, ya kan, sehingga dia bisa mendapatkan kerugian, ya kan? Kok perempuan ini mau menawarkan duit? Nah, kalau pemerasan kan nggak begitu. Itu artinya kalau pemerasan itu ibaratnya si NM ini nelfon si perempuan ini, mengancam, ya kan? Mungkin ancamannya itu bisa merugikan gitu kan, merugikan dia dalam arti dia tidak ada salah, kok diancam. Nah itu baru namanya pemerasan gitu kan. Contoh misalkan si NM ini misalkan punya bukti, kalau si ini contohnya pemerasan ya, NM ini punya bukti si perempuan ini mungkin dia mabok-mabokan, atau misalkan dia itu tiba-tiba dia itu sedang ada foto bugil, ya kan, itu kan sebenarnya privasi, ya kan. Mabok-mabokan yang rugi diri dia sendiri, tidak merugikan orang lain, ya kan. Atau bugil juga, mohon maaf, diri dia sendiri. Nah dia mau nyebar nih, kalau nggak gue sebarin nih. Kalau lo nggak mau nyebarin, lo kasih gua duit. Nah itu pemerasan seperti itu contohnya kan. Tapi kan ini yang mau disebarin NM ini karena apa? Berkaitan dengan orang banyak, ya kan. Masih dugaan bahwa dia sudah merugikan orang banyak, karena dugaannya adalah dia itu punya produk skincare. Ini masih dugaan ya, yang membahayakan orang lain gitu. Bahwa si NM ini katanya punya bukti bahwa si perempuan ini menjual
skincare, masih dugaan ya yang berbahaya. Nah akhirnya si perempuan ini nelpon salah satu dokter, minta tolong disambungkan sama si NM ini, tapi harus melalui si asisten. Nah, salahnya NM adalah kenapa mau dibungkam? Yaitu karena dia nyebutin nominal sekian M. Ya kan, salahnya kenapa dia tergiur. Andaikan dia tidak tergiur, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Ya kan, gitu. Nah akhirnya, kita kan semua warga Indonesia ini kan udah pada pintar lah gitu, ya kan? Kok pasalnya kok pemerasan gitu, nggak masuk gitu. Ya kalau bilang salah ya pasti ya salah gitu. Kenapa mau menerima uang itu untuk membungkam supaya tidak disebarkan tentang kejahatan, dugaan kejahatan orang ini gitu, ya kan? Ya akhirnya harusnya kalau yang tepat itu menurut saya ini adalah sebuah peristiwa menyuap, ya kan, supaya apa? Supaya si NM ini tidak bersuara tentang dugaan kejahatan si perempuan ini yang melaporkan si NM ini gitu. Ya harusnya itu ada dugaan penyuapan. Dan sekali lagi, kalau penyuapan itu yang masuk penjara itu dua-duanya, yang menyuap dan disuap, seperti itu. Tapi ini si perempuan ini kagak mau masuk, jadinya akhirnya cari pasal yang supaya si NM aja masuk. Ini menurut pendapat saya seperti itu. Karena kasihan teman-teman kalau kita ngelihat ini orang jahat, tapi pasal yang dituduhkan itu tidak tepat. Itu kan namanya termasuk zalim juga, itu nggak boleh. Itu menurut pendapat saya, jangan. Kalau memang kita mau memenjarakan orang itu, ya sesuai dengan kejahatannya, ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan kita menuduh, menyangkakan dengan pasal yang bukan apa yang dia lakukan. Itu udah jatuhnya itu zalim. Itu pendapat saya, ya. Ya mudah-mudahan pendapat saya benar. Ya kalaupun salah saya minta maaf. Ya karena kasihan gitu kalau orang udah salah tapi salah memberikan pasal, nggak boleh itu, ya kan? Ya memang dua-duanya sama-sama tujuannya duit, tapi kita mesti tahu ini duitnya ini motif ceritanya gimana. Nah itu yang perlu digali, ya kan? Ya di mana-mana kalau pemerasan itu pasti penjahat, yang dianggap penjahat itu yang nelfon duluan. Tapi kenapa kok ini yang nelpon duluan, yang minta disambungin duluan adalah orang yang merasa korban? Itu kan masuk akal. Kalau udah kayak gitu ceritanya udah berusaha menyuap gitu loh. Kalau yang merasa ngasih duit, dia nawarin, nanya pula lagi, emang berapa? Ya akhirnya yang merasa punya kuncinya ini, kunci rahasia yang diduga adalah dia tahu tentang kejahatan si orang tersebut. Ya mau nggak mau, hati dia mungkin ngiler. Ya udahlah, kesempatan juga, kesempatan ya akhirnya dijadikan, tadinya dia pengen speak up ke masyarakat, akhirnya tergiur, akhirnya nyebutin angka, ya kan? Nah itu sih udah motifnya sih, kalau saya rasa ya udah motif untuk membungkam supaya, atau motif penyuapan seperti itu. Jadi lebih masuk akal sih pasalnya seperti itu kalau menurut saya gitu. Karena memang sudah banyak ya kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Ada dugaan rekayasa cerita yang seolah-olah yang salah si itu, padahal yang salah adalah yang ngelaporin, atau dibikin cerita seolah-olah itu salah. Ada kan, sudah pernah terjadi gitu. Ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai salah, karena kan kasihan gitu loh. Ya memang orang salah nggak boleh dikasihani, tapi kasihan juga kalau orang salah tapi salah pasal. Itu yang nggak boleh terjadi. Ya kalau kita mau menghukum orang ya sesuai dengan kesalahannya. Kalau memang dia nyuap ya kenakan pasal suap. Kalau memang dia benar-benar terbukti kena pasal pemerasan ya pemerasan. Tapi jangan pasal penyuapan dipaksa untuk pemerasan, itu nggak boleh.
Atau sebaliknya, pemerasan dibilang penyuapan, itu nggak boleh juga, gitu. Apalagi ini kan antara pribadi dan bisnis, gitu kan, gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan selama ini, pendapat saya, karena saya gini-gini mengamati ya. Jadi mudah-mudahan pendapat saya bisa dipertimbangkan, ya. Mudah-mudahan pendapat saya bisa menjadi sebuah pencerahan, ya. Jangan sampai menaruh pasal yang salah terhadap seorang tersangka. Nah, masih tersangka, ya kan? Nanti akan memutuskan dalam pengadilan. Mudah-mudahan nanti kalau memang masih tetap disangkakan dengan pasal pemerasan, ya, bismillah, mudah-mudahan di pengadilan nanti, ya, NM akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau memang dia terbukti meras, ya buktikan di pengadilan. Itu adalah bentuk pemerasan. Tapi kalau dia adalah penyuapan, buktikan itu penyuapan. Ingat sekali lagi, kalau penyuapan itu benar-benar terbukti, ya, bahwa yang masuk penjara itu bukan hanya yang disuap, tapi yang menyuap pun, ya, itu wajib dikenakan pidana juga. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun. Saya hanya mengungkapkan pendapat saya, pribadi saya, tanpa adanya tekanan dari manapun, karena saya adalah sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui dan mendengar kasus ini. Artinya mengetahuinya maksudnya melihat bukti-bukti yang beredar, dan kita wajib harus menyuarakan sebuah kebenaran. Kita jangan diam aja gitu, karena kalau kita diam, bungkam terhadap sebuah kezaliman, ya semua akan membiarkan kezaliman itu terjadi. Tapi kalau kita berani bersuara sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, insya Allah nanti kalau ada orang yang mungkin ya seperti salah tangkap, salah pasal, ya itu nanti semuanya akan bisa terselamatkan. Ya seperti saya dulu kemarin, ya kan, dituduh menggunakan narkoba, ternyata kan tidak, ya kan, alhamdulillah. Ya, itu harus, yang memang tidak benar ya bilang tidak benar. Kalau memang ini salah ya bilang salah, gitu. Kalau memang ini pemerasan, bilang pemerasan. Kalau ini bilang penyuapan, ya penyuapan. Seperti itu, menuju Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Kim Saiful Jamil. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.